dan Sayyidi Syekh Habib Madian Al-Naqrabi Mustajab Biddu'a Sayyidi Syekh Ibrahim Al-Hazin Al-Naqrabi أولياء الله تعالى من مشارق الأرض ومغارب بحرها وبحرها خصوصا سلطان الأولياء سيد عبد القادر الجيلاني إبراهيم الخلوتي محمد بهاء الدين النقشبندي علي أبي الحسن بن عبد الجبار الشافعي وسيد محمد بن عبد الكريم مسلم البارني وسيد محمد أرشد بن عبد المحمد وخليفته شهاب الدين بن محمد أرشد البارني وشهاب بن عبد Sulaiman Ustaz Ali bin Abi Bakar Nawawi bin Alhamdulillah Syekh Muhammad Zain bin Abdul Ghani wa Syekh al-Muallimin khususan abaina wa ummahatina wa qarabatina wa jiranina wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu lana wa lahumul Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam nabiyyi zahirat وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته إلى يوم المعاد أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الكريم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الدهرين قال رضي الله عنه وقال في حديث القدسي خلقت الخير والشر فطوبى لمن خلقته للخير وأجريت الخير على يديه وويل لمن خلقته للشر أو أجرت الشر على يديه وويل ثم ويل لمن قال لما وكيف رواه شيخان. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh Masjid Al-Tayyib yang insyaallah kita yang berhadir dan seluruh pemirsa yang mengikuti tayangan ini termasuk orang-orang yang minat thayyibin. Allah bersihkan hati-hati kita semua, amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah dan bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sama-sama kita mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita berataan dan seluruh keluarga kita senantiasa mendapatkan ridha Allah dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Masih berbicara tentang rukun iman, karena hadis ini namanya hadis Jibril. Yang dimaksud hadis Jibril adalah ketika Sayyidina Jibril menyerupai seorang laki-laki yang masuk ke majelisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan sahabat tidak ada yang tahu dari mana arah datangnya dan langsung menghadap kepada Rasulullah, bahkan langsung bersambung lintuh kalau bahasa kami bersentuh lutut dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menanyakan, ya Muhammad akhbirni 'anil Islam, dan seterusnya sampai pada hadis yang ini. Dan sekarang yang kelima, beriman kepada al-yaumil akhir wal yaumil akhir.
beriman dengan hari kiamat. Kita sebagai orang yang muslim dan muslimah dan beriman, yakin bahwa Allah pada suatu saat, ya, tidak tahu kapan, dunia yang kita miliki ini hancur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sa'ata atiyatun la raiba fiha." Sesungguhnya hari kiamat itu tidak ada keraguan-raguan. Wa annallaha yub'atsu man fil qubur, dan sesungguhnya nanti akan dibangkitkan orang-orang dari kubur mereka masing-masing. Maksudnya masing-masing dimanapun mereka berada, serentak dibangunkan. Nah, jadi percaya kepada hari kiamat ini akan terjadi dan waktunya hanya Allah yang tahu. Sekaligus juga percaya dengan apa-apa yang terkandung di dalam hari kiamat, dibangkit dari kubur, ya. Makanya ada orang yang dibangkitkan dari kubur dengan 3 hal. Pertama, dengan telanjang, nuriyanun. Yang kedua, haus betul dia. Yang ketiga, sangat lapar betul ketika bangkit dari kuburnya. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau bangkit dari kubur telanjang, apa kita gimana?" Dan kita jangankan melihat orang memikirkan diri kita, keselamatan diri kita pun juga sangat mengkhawatirkan. Artinya pada pacaran media yang bunuh orang, kalau pengen panjangnya, pengen kok, tidak ada kepingin melihat punya orang yang dipikirkan, ya, bagaimana keselamatan dirinya. Lalu siapa-siapa mereka yang tadi bangkit itu? Ada yang telanjang, ada yang lapar, ada yang haus. Tapi ada juga sekelompok orang yang mereka itu, masya Allah, begitu bangkit layaknya seorang raja, berpakaian lengkap, megah, ya. Dan tidak ada sedikit pun merasa haus, padahal matahari cuma sejengkal, dan juga tidak ada merasa lapar, padahal di sana nggak ada warung pecel. Ya. Nah, di sini banyak kayak mengantri oni banyak. Iya, Baliaga, Kalimbolo. Iya, mau di sini banyak nasi kuningnya, kan ada orang penjual. Nah, siapa mereka yang sedang bersedekah pakaian? Nah, ini bulan-bulan mau menjelang Ramadan nih, bagi tapi kayak iya, yang dipakaikan tarawih ya, kayak las kata berguna ini mungkin kayak tapi nenek-nenek mau kena kayak pakaikan mulai tarawih ini sampai itu soal sih pakai sing takasan nih, ada paham sih kita pakaikan, apalagi nenek-nenek mana panas, pokoknya hari keempat itu sudah baunya macam-macam, hari ke-8 wah macam-macam tapai terbalik baunya, hari ke-11 betapa campur-campur baunya tempuyak ada. Hari ke-15 puasa biasanya pada letak pasar minta pakaian, jadi kita paham ya Allah, maka mau kena betul. Hari ke-17 itu macam-macam baunya, bau mandai terbalik, bau uyah wadi, macam-macam. Maksudnya baunya campur-campur. Nah, orang-orang yang senang bersedekah dengan pakaian, sarung apa itu mereka nanti di hari kiamat tidak kepanasan karena tertutup baju. Orang yang suka bersedekah, ada Jumat berkah ya? Ada Jumat berkah juga. Nasi kotak Pak, kue. Nasi kotak. Hah? Nasi kotak. Itu ibu-ibu yang semangat ya Bu. Semangat memberikan sosialisasi kepada warga. 3 kotak, 5 kotak kan. Ya, yang penting di sekitar kita kan berbagi supaya pada ribut dijaga kan. Akan bagus-bagus sebagainya. Nah, orang yang
tidak kehausan ketika di dunia senang atau gemar bersedekah air mineral. Lain kita Ramadan nih lah, aku 10 dos, aku 5 dos dan seterusnya ya, supaya kita di hari kiamat nanti tidak ada kehausan. Terutama inda sakaratil maut, pada waktu sakarat itu kita tetap tenang. Ini orang yang gelisah tanda mati, ada kalau orang mati itu gelisah. Itu gelisah itu kenapa? Ya kelaparan, ya kehausan. Ya. Siapa mereka yang kelaparan kehausan? Pas bulan puasa tidak ada di puasa. Mati puasa, jadi merokok. Aku udah puasa sih, ada. Maku kuma. Pada aneh orang puasa itu mahkumat lah, apakah kepala puyeng-puyeng itu berkunang-kunang lah, mencret lah, apalagi kai-kai salah-salah makan sedikit mencret ya, puasa saja pada pertengahan mati. Namunnya mati bang puasa bagus tadi. Saya Habib Muhammad Maliki berdoa, ya Allah wafatkan ulun dalam keadaan puasa, Allah kabulkan. Sini meninggal tanggal 15 Ramadan, Masya-Allah. Orang wali. Nah, dibangkit di kubur, dikumpul di padang mahsyar, huru hara hari kiamat, bagian-bagian daripada kiamat, sampai Shiratal Mustaqim, timbangan titian yang kecil katanya, satu rambut dibagi 7. Nah, supaya titian Shiratal Mustaqimnya itu membesar, melebar, bahkan lebih besar daripada dunia ini, apa amalannya? Di antaranya asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwahu wa nahnu lahu muslimun. 4 kali setiap sholat dibaca. Nah, biasa kita di kampung, kalau di kampung-kampung itu kan rata-rata membaca doanya 2 kali. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi imamnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan la ma'budan siwahu wa nahnu lahu muslimun. Panjang ini kan, gimana membacanya kan ada muslimunnya di ujungnya ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah muslimun. Hilang banyak umur. Ujar kami baca itu banyak hilangnya, panjang itu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan, satu sifat Allah, wahidan, ilahan wahidan, syahidan la ma'budan, tidak ada yang disembah, wa nahnu, dan kami muslimun, lahu, bagi kami muslimun. Panjang, baca itu 4 kali. Niscaya ketika kita melewati titian Shiratal Mustaqim, jembatannya melebar, artinya pada pacangan jatuh. Kita amalkan setiap sholat 4 kali. Di mana itu tulisannya? Kalau punya Yasin sekumpul al-Indat ada di situ. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban. Sudah ilahan Tuhan, wa rabban dulu. Ini namanya akidnya luar biasa, menguatkan ilahan Tuhan, wa rabban sesembahan, wahidan yang esa. Di situ maksudnya mendidik kepada hati kita untuk menguatkan tauhid kita ya. Baca 4 kali. Cari jadi Yasin sekumpul ada, atau di Al-Indat ada, dibaca 4 kali biasa aja. Ada dibaca antara doa bisa lihat. Habis kita imam baca doa salaman, sambil kita berjalan baca syahidulillah. Yang penting baca setiap sholat, pada sholat 4 kali. Lalu timbangan amal, hisab perhitungan, neraka, surga dan sebagainya. Maksudnya di antara bagian daripada
iman kepada hari kiamat itu. Nah, kita wajib mempercayai. Kenapa? Karena itu disampaikan oleh para rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya rasul-rasul yang terdahulu juga menyampaikan tentang berimannya kita kepada hari kiamat. Karena ada juga sekelompok orang yang tidak percaya dengan kiamat. Jangankan dengan kiamat, dengan siksa kubur banyak orang tidak percaya. Ada itu. Kita orang beriman jangan sampai. Kita yakin ada siksa kubur, lalu kita berhati-hati di dunia ini. Apa aja yang digawi, yang dikerjakan, ya, wa kana anhu mas'ula, semua nanti akan kita bertanggungjawabkan. Apa aja, mau nang baik, mau nang kada baik, mulai akil balik sampai nanti terakhir waktu meninggal, semua terekam dengan baik, semua. Makanya ketika orang menalkin apa, anna su'ala munkar wa nakir fihi haqqo, itu talqin, hai bulan bin bulan, ketahuilah bahwasanya sesungguhnya pertanyaan mungkar dan nakir itu adalah benar. Apalagi sudah Rasulullah madahi lewat ustadz atau pak haji yang membaca talqin itu bahwa soal pertanyaan mungkar nakir itu pasti benar adanya. Nah, salah satu di antara amalan yang paling mujarab menurut Rasulullah dan para orang-orang saleh adalah agar kita mungkin kita mendapat pertanyaan, Allah berikan kemudahan untuk menjawabnya, bisa jadi nanti bebas tidak ditakon apa-apa, wis nek mlebet nang kubur gak ditakon, wis penak iki, bebas belas. Amalan apa niku? Ya sholat 5 waktu, lebih-lebih dengan berjamaah. Itu amalan yang paling hebat sudah. Wa tu'minu bil qadri khairi wa syarri. Ya, lalu yang keenam, iman kepada al-qadar. Apa qadar? Ketentuan Allah. Beriman dengan takdir baik, buruknya takdir, ketentuan Allah. Karena antara satu dengan yang lain kita ini beda-beda takdir, beda-beda ketentuan. Ada yang sungki, ada yang sedang, ada yang alih, baca, ada macam-macam. Begitu juga nanti di akhir kehidupan kita berbagai macam. Tapi kita jangan menyerah. Kita harus berusaha. Makanya Allah mengadakan Nabi Muhammad SAW untuk membimbing kita. Cara bahasa kita tuh, Allah ini menyuruh kita itu tidak sembarang menyuruh, Pak. Ada yang bimbing. Ini nah caranya, ini nah kesana. Yang bimbing siapa? Rasulullah. Namun Allah menyuruh kepada kita, berarti Allah berwujud. Itu hikmah adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nggak ada Nabi Muhammad, Allah langsung kepada kita, ya nggak mungkin. Berarti lain Tuhan. Kalau Tuhan kita kan laisa, tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba, tidak bisa dihayal. Nah, Rasulullah lah yang bertugas membimbing umat di kala itu, sampai kepada tabi'in, sampai kepada guru-guru sekarang, para ustaz yang memadahi itu salah, itu haram, itu boleh. Nah, malah ustaznya yang dimusuhinya. Iya, nah itu tidak boleh itu, dosa ini, domino, tidak boleh. Ustaznya malah di baikotnya. Nah, apa yang beriman dengan takdir? Maksudnya anta taqidah bi anna Allah Ta'ala qaddara al-khaira wa syarra qabla khalqil khalqi wa anna jami'a ma kana wa ma yakun bi qada'illahi wa qadarihi. Maksud beriman dengan takdir itu adalah bahwa engkau mengiktikadkan, mempercayai sepenuhnya, kita yakin bahwa keputusan di tangan Allah. Maksudnya kita hanya sekedar berencana. Yang kedua, kita hanya pelaksana.
kita ini maksudnya manusia ya. Ketiga, penentu Allah. Nah, yang menentukan Allah. Contoh, ada orang sakit, berobat, itu namanya rencana. Mau saya bawa ke Singapura karena kankernya ganas. Bawa ke Singapura, berangkatlah dia. Dari tim ahli menangani semua, itu namanya pelaksana. Kita tadi berencana, didukung, baru berangkat. Begitu dia adakan tindakan, itu namanya pelaksana. Lah habis itu apa? Yang menentukan Allah. Sembuh, alhamdulillah, karena Allah tentukan dia tetap sehat. Mungkin malah parah sampai akhir, itulah juga ketentuan Allah. Jadi kalau kita meyakini demikian, berarti kita sudah percaya kepada takdir, bahwa yang mentakdirkan bukan kita. Kalau kita pengennya apa? Ya sembuh kan. Tapi karena Allah mentakdirkan lain, ya sudah, mau apa lagi. Bahkan diri kita pun juga kita tidak tahu seperti apa takdir Allah bagi kita. Nah, maka itu malam Selasa depan itu penentuan takdir. Paham? Bawa keluarganya, handai tolanya ke Masjid At-Tayyib. Udah apa? Nisfu Sya'ban nanti Pak. Di situ penentuan. Itu namanya ketentuan tahunan. Cakap bahasa kantor Bapak. Surat keputusan dalam setahun ya, SK. Bahwa Bapak ini apa bahasanya, mana kasarnya itu ya. Artinya di SK menjadi kaum setahun, artinya masa kontraknya setahun. Nah, jadi supaya bagus ketentuan bagi kita, ya malam nisfu nanti banyak berdoa, ya, apa doanya guru? Ada sudah dalam beberapa kitab tentang doa malam, kena viral ke kita punya. Teruskan. Belum lagi coba kita viral ya. Kain-kain, ayo kita gunakan untuk bergunanya. Soalnya kayaknya guring. Ini harap juga kurang tua. Jangan kalian dibaca 5 menit saja. Sempatkan waktu Anda untuk membacanya. Harapnya jangan menyuruh aku ini. Dia nggak usah. Pokoknya malam nisfu itu pulang ke masjid. Baca Yasin. Ada yang membimbing, ada yang membimbingnya. Berdoa sama-sama. Bulikan bena, amun ada waktu terus kuat. Kalau amalan yang rutin kan memang ada sholawat, ada zikir. Sholat lalu siaga sidira rakaat. Ya, kami sering mengadakan tiap malam nisfu 100 rakaat. Ayatnya ikhlas saja. Ya, jadi usalli sunnatal mutaqi boleh. Ada dalam kitab usalli sunnatul khair, usalli sunnatul khair, atau usalli sunnatan saja boleh. Usalli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala, Allahu akbar. Baca wajah tu sampai selesai, wajah tu wajah ya sampai selesai. Baca Fatihah sekali, qul huwallah 10 kali. Itu aja. Rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud lagi, makin Allahu Akbar, baca Fatihah sekali, Al-Ikhlas 10 kali, rukuk lagi, i'tidal, sujud pertama, duduk antara dua sujud, sujud terakhir, duduk tahiyat akhir sampai Allahumma shalli ala Muhammad boleh. Kalau sholawat itu, kalau sholat sunat sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu salam namanya, tek satu. Berapa jumlah? 50 kali salam, berarti 100 rakaat. Jadi kesimpulannya 50 kali salam, 100 kali baca Fatihah, 100 kali rakaat, 1000 kali qul huwallah. Salat karena dalam kitab disebut salatul khair, salat kebaikan. Beberapa tahun, mungkin sekitar 7-8 tahun di majelis kami mengadakan
silakan lagi ke guru. Ya, ada juga guru mengadakan seorang di rumah. Oh ya, silakan. 2 hari buta kuning. Untung lagi julak. Dapat 20 rakaat guru itu kan ketahuan lagi sih. Ketahuan. Rupanya begitu Allah Akbar. Pas bangun masih aman. Iya, buta kuning. Untung lagi julak. Alhamdulillah mulai dapat 20 rakaat. Itu ada ketahuan di sini. Maksudnya tidak tahu, akhirnya bangun subuh. Kalau kita full, maksudnya non stop, ya saya sering mengerjakan kalau sedikit stop itu sekitar sejam setengah juga. Terus sedang bacaannya, ya paling lama 2 jam. Kalau aku membawa nenek-nenek itu sekitar 4 jam. Dapat 5 salam dulu dapat kami, iya, nenek-nenek dulu ada Syarifah Madinah. Orang tua di Sungai Dama, untung salat itu nangis di ulun gure seumur pada suara sembahyang 100 rakaat, hanya 4 biar di sini 100 rakaat ya. Mbah itu meninggal ya, saking senangnya aku sih seumur ya mencari orang tua bapak ya. Kalau pada salah asal kasih di Sungai Dama meninggal, senangnya sujud syukur dulu. Ya, biasa kami ngerjakan jam 11 sekarang sampai jam 3, setengah 4 selesai. Jadi santai cuma mobilnya, sudah supir hendak di jalan ada tinggal Pak Kami. Allah, guru semua makan pun. Jadi kan Pak ada kalau tinggalkan tarik saja. Kalau malam disebut saya ada dia mengatakan kalau saya kalau insya Allah sendirian kita berjalan. Cuma di sini yang berjamaah terus itu di Pemprov Pak. Ya di Pemprov kalau nggak salah rutin jadi untuk jamaah umum. Cuma nggak tahu saya mulai jam berapa. Dan itu mulai dulu kami merintis di masjid yang lama sampai di masjid yang baru ini kebetulan sana ada Ustaz Irfan yang meneruskan. Kita kerjakan sendiri semampunya. Jadi ada sama sore kemarin apa, Bro, amunya pada tuntung Pak, nggak apa-apa. Yang penting biar sholatnya dan ya enak aja. Sini sampai isya Pak. Selesai, balik ke rumah, santai dulu, punya bisa ngopi dulu, biar matanya melek ya. Nah, kira-kira jam-jam 9 lewat atau sebelumnya, start solangan atau berdua kali orang nenek. Untungnya bisa laki. Salam, santai, 3 kali salam, hujan yang baik, kopi. Sampai jam 12 kayaknya liuk sudah paham liuk kecapean. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ada penyambat kopi tak salah sambat dia. Kalau sampai janganlah pamali hujan nenek liuk juga nenek liuk. Paham lihat Pak, capean. Hah? Lihat. Ini kan sudah bebas partai ya, paham lah. Menopos bebas partai ya. Masalah sambat, lihat Pak, lihat. Orang salam yang apa itu kira-kira? Waalaikumsalam. Ada menjabat kopi, tak balik kita. Paham ya? Paksa ini mau kaya. Paham Pak? Bugis mau kaya. Tak boleh hasil sebelah HP itu mau kaya. What's the meaning? Iya, tuliu-liu akhirnya teguringan berdua-dua. Begitu teguringan jadi bangun astagfirullahaladzim, kenapa nih? Kayak salah warawan kaya. Oke. Nah, jadi bahwa itikad dan percaya sepenuhnya bahwa Allah Ta'ala menentukan kebaikan kejahatan sebelum dia menciptakan makhluk ini. Sebelum kita ini ada sudah daftarnya kita.
sudah ada di mana, di Lauhil Mahfuz. Sebelum kita wujud di dalam dunia sudah ada keterangan tentang kita, namanya apa? Rezeki sudah, umur sudah, apalagi anak kita sekian sudah ada. Tidak kami belajar ada 6 dalaman itu satu buat berjalan, dua biasa di jalan. Neneknya halus jadi kamu halus. Yang biasa nang kuha kurus di banyak medisi anak. Orangnya halus tuh, coba kita tak boleh. Hak gitu. Jadi ketulian. Berapa bisa anak orang Banjar? Hah? Berapa bisa anak? Ada banyak ya. Berapa? 18. Oh, ini kita. Punya kota kuning yang nang lama-lama. Tak boleh nih, sini orang Bugis. Iya, ketulian juga orang tua. Siapa anaknya? Saya puting gitu kan. Makanya punya lama-lama ini banyak di sana. Kami nak pura-pura supaya bisa. Nah, jadi maksudnya sudah ditentukan umur kita, rezeki kita, anak kita sudah diatur, ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jodoh juga apa macam sudah. Cuma kita tetap mencari, Pak. Kalau cuma di rumah aja mana dapat jodoh. Makanya nenek-nenek janda di sana, anak mau di rumah aja gue bilang. Coba tolak keluar. Dan juga sudah berdandan babacakan pulang main Allahumma kasumakin dan ya berzamur namanya umpan bakal kamu pun sekalian insan bila memandang kepada aku pasti kerindangan, khususnya Haji Abdul. Rupanya Haji Abdul Amas ini juga ya kegayaannya saya bilang. Nah sudah Allah tentukan baik itu sesuatu yang bagus, kebaikan, atau sesuatu sifat jahat, orang itu kafir kan ditentukan Allah, orang ini taat ya sudah ditentukan Allah. Makanya di malam nisfu itu kita berdoa mudahan ketentuan dalam setahun sampai ke nisfu berikutnya ketentuan yang baik. Masalah anak kita berdoa, yang belum dapat jodoh mudahan dapat jodoh yang bagus, yang belum berisi anak. Ada kemarin kait sedih 5 anak Pak, berumah tangga semua. Dulu nih pemandangan si anak di rumah tangga kiau kait lalu 5 ikut anak ada di si anak lagi. Berapa umur kayak 65 sudah di sini. Anak yang pertama sudah 17 tahun kawin itu anak. Kenapa? Jilah dia sih. Jangan nampak kayak kalau Banjar di Lubuan. Kenapa? Apa yang digawe anak-anak tahunya loh. Maksudnya berlima anaknya kawin semua dan baru-baru ini baru sekitar 4 tahun belum ada. Karena sekarang pengaruh makanan gitu ya, makanan macam-macam cepat saji itu nggak kayak pizza apalagi ini apa seblak apa macam-macam tuh segala cireng itu yang bikin kan micin, tahu micin bu, piksin itu yang menghambat perkembangan atau pertumbuhan di rahim seorang perempuan itu karena nanti telurnya kurang lah apalah, maaf kadang-kadang yang laki-lakinya lah kurang bagus itu makanan itu berinya bukan mbak kawin seminggu langsung sandet tahu sandet tertutup, maksudnya ada air berarti oke ikut air bertokcel ya makanan sih terjamin karena kalau ini Allahu Akbar. Ya, mungkin sebelum saya tutup doa ada yang mau ditanyakan monggo, masalah disbu, masalah apa macam-macam silakan kalau ada yang mau tanya. Nenek-nenek yang mau ada melatih jangan nanti dia apa diingatkan anak-anaknya jangan sampai membayar hutang nanti lewat nisfu, hukumnya makruh, bahkan sebagian ulama menghukumkan haram.
umpama anak-anak kita, mantu kita punya hutang Ramadan kemarin, kok sampai ini sebutnya belum dibayar. Jadi ada yang tanya teman-teman, Ustaz, saya ini ada hutang. Hah? Terus hutangku 7 Ustaz. Nah ini kan kita 5 hari lagi mau puasa. Hah? Sampai 11 bulan itu kemana? Nah ini kalau kita orang tua nggak mengingatkan, biar anak kita sudah berumah tangga, kadang-kadang dia ya itulah. Ya diingatkan. Ini guru mengenai surat Al-Fatihah, guru kan di medsos maupun di ceramah-ceramah kemarin Isra Mi'raj itu membaca Al-Fatihah bagi makmum, terutama waktu sholat yang jahar, maghrib, isya, subuh, itu ada yang bilang wajib dibaca Al-Fatihah bagi makmum, ada juga yang cukup mendengarkan. Ya didengar memang bacanya. Jadi misalnya kan sholat maghrib, isya, subuh ya. Terus? Ada yang bilang wajib, makmum itu wajib membaca Al-Fatihah. Bila tidak membaca Al-Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Iya. Ada juga yang bilang cukup mendengarkan imam. Nah kalau wajib, kapan makmum membaca Al-Fatihahnya, guru? Si makmum ya. Iya. Apakah setelah amin misalnya? Tapi kalau setelah amin tidak mungkin selesai, guru, karena sekarang imam itu kan tidak ada memberikan jeda dari amin sampai ke bismillah, itu jedanya sebentar sekarang, tidak cukup untuk baca Al-Fatihah. Kalaupun ada mungkin malah dibilang nanti imamnya aneh. Nah itu kapan yang betul yang mana? Apakah cukup kita mendengarkan imam atau wajib kita membaca Al-Fatihah? Baik. Perlu kita bahas satu, madhab ada 4. Madhab ada 4. Orang yang berbicara ini apa dulu madhabnya? Itu perlu kita tangkap dulu. Apakah dia bermadhab? Apakah dia tidak bermadhab? Itu dulu. Jadi kita tidak bisa langsung, maaf, contoh Ustadz ini, saya ngomongnya umum ya, bukan Ustadz ABC. Ustadz ini, cara bahasa kita tuh alirannya apa dia? Kalau alirannya Syafi'iyah, ya, Syafi'i, Ahlus Sunnah wal Jamaah, karena Syafi'i juga ada terbagi, nanti ada qadim, ada jadid, ya. Nah itu dibahas juga. Nah, bagi makmum membaca Fatihah tetap wajib. Kapan? Nah inilah pentingnya si imam. Mohon maaf, si imam punya pengetahuan. Bukan hanya bisa membaca Fatihah jadi imam saja. Fikih penting. Ada di dalam kitab namanya 500 sunnat di dalam sholat. Ini saya bahas di Al-Khairiyah ya, besok Rabu ya, untuk ibu-ibu. Ya, konsumeah 500 sunat-sunat mulai sebelum sholat, di dalam sholat, setelah sholat. Karena kan habis saat kali terus. Itu di situ membahas semua melulu Syafi'iyah. Tapi sunat saja, tidak termasuk rukun dan sebagainya. Membaca Fatihah setelah waladhdallin amin bagi makmum tetap ditutup. Kapan? Nah, itu jedanya si imam ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Ini sama-sama nafas. Si imam berhenti sejenak. Jangan langsung baca. Memberi kesempatan kepada makmum. Makanya salah satu di antara si makmum sunat kalau bisa 1 nafas dalam kitab yang 500 sunat tadi. Amin. Baru imam. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Aidah dan seterusnya. Seharusnya begitu. Cuma karena imam ini mungkin sakit parut sih. Udah banyak lakas ya. Apalagi terutama yang wajib ya. Kalau sholat sunat ya tidak masalah. Menang sholat sunat ya, apalagi menang aku lambat jadi imam tarawih. Kalau aku jadi imam tarawih ekspres. Makanya bukan meninjau itu sudah
3-4 jadwal dibanding jauh. Ya, bagi-bagi orang lain, jangan boleh kami pokoknya mungkin jadi aman di belakang. Selapas terus ya. Jadi begitu. Yang bagusnya si imam itu paham tentang keadaan makmum. Makanya imam yang bagus, imam yang paham tentang keadaan makmum. Salah satu di antaranya sebelum beliau takbiratul ihram disunahkan istawu, melihat yang di belakang itu atau Aqimu subuhakum, yang cewek di jalan pindah tingkat, tahu tingkat, berarti sini kita paham pelan-pelan membaca, begitu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, sama-sama antara imam dengan makmum sama-sama, amin. Berhentilah si imam ini sekitar beberapa detik, sebentar. Kalau yang lain kadang-kadang lama, abang gusuk kumpul lama ya. Silakan buka di YouTube Persirin Imami Jumat, lama itu. Amin. Maksudnya beliau itu memberi kesempatan makmum lapas baca. Nih makmum enak bengong, mikirkan pasar pagi belum dapat lagi. Aku di sini ngepetak, ini sebutin dapat. Guru Mansur aja ngepetak, terus gua dapat. Sudah dapat semua. Nah, kamu 5-nya gua dapat. Kirim terus sih mana bes, jangan sampai kok gua nggak dapat. Bingung mana bes. Aduh, gimana itu Ustaz? Hati-hati ya boleh kan bilang gua pada dapat. Bingung. Amin. Ya Allah, aku mau sebab barangnya di sini. Ada perbedaan di pasar pagi. Nah begitu. Jadi yang bagus di mana membaginya ketika emang disebut tadi. Amin. Cepat biar di belakang baca. Kalau bisa satu nafas, sunat satu nafas. Ya. Kecuali masbuk, orang masbuk itu yang dimaksud kadang baca Fatihah si masbuk. Contoh ketiga, ujar si imam, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Cepat masuk. Allahu Akbar, sendiri langsung niat Allahu Akbar. Ada sempat membaca apa-apa cuma niat saja aman. Baca wajah itu tidak sempat, baca Fatihah ada sempat karena sudah tanggungan imam. Itu tidak apa-apa. Jadi kalau Syafi'iyah bagi makmum wajib, tetap wajib membaca Fatihah. Kalau waktu taraweh guru gimana guru? Yeah. Waktu taraweh kapan kita makmum baca Fatihah? Yang wajib itu betul ketika sholat wajib kena rukun. Ya, taraweh juga cuma karena imamnya ini kilat khusus, jangan dan baca Fatihah berhinakin kali. Mau apalagi yang di Blitar kayaknya. Ya. Aku umpama di Blitar itu ada di Samarinda, yakin nih kan manusia ribuan ya. Berapa menit? Piro 10 menit itu ya. Mantep itu ujian bahasa kami kupang kapik. Nah, apa kupang kapik? Kaping kain yang di bawah, yang talunya. Kita kain. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lihat. Dan di bawah Allahu Akbar. Ini yang di bawah kupang kapik. Nenek gunung kembarnya kayak Mak, sudah tentu orang penyanyian ya, Pak. Amin ya Allah, bismillahirrahmanirrahim. Wa ba'da alhamdulillah Allah fa'ala bima 'allamtana. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbi faqina fi dinina rusda wa zidna 'ilman wa zidna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah ya Rabbi
rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Ya, sebelum kita masuk nisfu ulun